wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Nana, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak Guru. Baik, Baik, Pak. Pak Baik. Guru. Semangat, Pak. Oke lah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di kelas kita dalam rangka mempelajari materi Teorema Pitagoras. Jadi siswa sekalian dimohonkan keaktifan juga perhatiannya selama proses pembelajaran agar ilmu yang Bapak sampaikan bisa diserap oleh adik-adik sekalian. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, saya berikan kepada salah seorang siswa yang berdoa untuk memulai pelajaran. Saya memberikan kesempatan kepada Nikma untuk berdoa menyiapkan pelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan Nikma. Oke. Kita sudah berdoa, sekarang Bapak mau absen ya. Nikma, Yusuf, Hadir, Pak. Bill. Hadir, Pak. Selalu hadir, Pak. Alhamdulillah. Ya. Umu. Umu. Iya, hadir, Pak. Ya. Dian, Hadir, Bapak. Fitriani, Hadir, Pak. Juliana Bulinda, Hadir, Pak. Ulfi, Ulfi ada nggak? Ulfi belum masuk, Pak. Oh, belum ada ya. Oh, Dani. Masih dihukum di depan itu, Pak. Terlambat. Oh, terlambat ya. Semoga bisa cepat bergabung dengan kita ya. Dani. Oh, Yuliana. Hadir, Pak. Oh iya. Ada lagi yang belum Bapak sebut namanya? Sudah semua? Ya. Jadi Sudah, hari Pak. ini Fitri, ya. Pak. Fitri tadi udah belum? Udah. Oh ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, iya. Jadi langsung saja ya, pada hari ini kita mempelajari tentang teorema Pitagoras. Ya, mungkin adik-adik sekalian bisa melihat di tampilan di layar yang Bapak sampaikan. Mohon disimak baik-baik agar apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Ya, ya, teorema Pitagoras. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini untuk pertemuan hari ini adalah memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Kemudian menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Ya. Di situ ada peta konsep untuk memahami tentang materi yang kita pelajari. Ya. Dalam teorema Pitagoras, bagian-bagiannya yaitu triple Pitagoras, segitiga khusus, penerapan teorema Pitagoras, dan selanjutnya. Ya, bisa dilihat. Kemudian untuk sejarah Pitagoras, ilmuwan yang menemukan teorema Pitagoras ini, beliau adalah seorang matematikawan. Beliau lahir di Pulau Samos, ya, di Yunani Selatan. Selama 20 tahun, beliau bisa menemukan teorema Pitagoras. Ya. Untuk lebih memperdalam tentang teorema Pitagoras, Bapak sampaikan terlebih dahulu mengenai materi yang harus dikuasai ya. Bapak ingatkan kembali yaitu tentang rumus luas persegi yaitu si kali sisi atau S kuadrat. Dan luas segitiga siku-siku atau luas segitiga itu adalah /2 kali alas kali tinggi atau /2 kali A kali T. Ya. Ya. Sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang teorema Pitagoras ini,
Adik-adik sekalian bisa melihat LKPD yang sudah Bapak berikan. Ya. Apakah LKPD-nya masih dilihat? Sudah bisa dilihat? Sudah Pak, kelihatan Pak. Ya. Sudah ya? Ya. Bapak berikan waktu selama 10 menit paling lama untuk mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Ya. Tapi sebelumnya Bapak beri kelompok dulu, 2 kelompok, yang anggotanya itu kelompok pertama, Yusuf, Yuniana, Fitriani, Dian, dengan Umu. Untuk kelompok 2, Nikma, Dani, Ulfi, ya. Silakan diperhatikan, Bapak berikan waktu selama 10 menit. Kalau ada Baik, Pak. pertanyaan terkait LKPD-nya, mohon ditanyakan. Jadi di situ kalian menyiapkan alat dan bahan seperti karton, kertas HVS, gunting, lem, yang digunakan untuk memotong kertas HVS. Ya. Kemudian ditempelkan pada karton, di mana HVS yang digunting itu akan membentuk persegi, ya bisa persegi dengan sisi 3 cm dan 4 cm. Kemudian sisi terbesarnya adalah 5 cm. Atau bisa juga kalian bisa memotong kertas HVS dengan sisi 6 cm, kemudian yang 8 cm dan yang besar 10 cm. Di mana petunjuknya bisa dilihat di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ya, waktunya Sudah, tinggal Pak. 5 menit ya. Sudah. Bagaimana kelompok 1? Sudah bisa dikerjakan LKPD-nya? Kelompok 2? Ini Bapak lihat banyak yang bingung ini. Mungkin belum mengerti ya. Apa ya? Bingung Pak, cara ngerjainnya gimana? Ya. Ini HVS-nya dibuat kotak-kotak gitu Pak. Iya, dibuat kotak-kotak. Ini nanti ada di produk yang dihasilkan, yang dikumpulkan sama Bapak. Nanti itu yang Bapak nilai. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, kertas HVS-nya itu digunting 1 cm, kemudian dengan sisi 5 cm, yang kemudian di dalamnya akan membentuk segitiga seperti itu. Atau tidak, nanti memotong kertas HVS-nya dengan sisi 6 cm, kemudian persegi dengan sisi 8 cm dan
dan persegi yang terbesar adalah sisi 10 cm. Itu nanti dibuat, dihubung-hubungkan, nanti diantaranya membentuk segitiga itu. Ya, Oke, Pak. ya, ya. Sudah selesai ya kelompok 1. Pak, coba dibacakan ulang nama kelompoknya tadi, Pak. Tadi Ya, suara Bapak agak kurang jelas, Pak. ya, kelompok pertama Bill, kelompok kedua Yusuf, kelompok pertama Yusuf, Bill, Umu, Dian sama Fitri. Kelompok 2 Yuniana, Dani, Nikma, dan yang lain. Bapak belum terlalu hafal nama-nama kalian, ya mohon maaf ini. Ya. Oke, Pak, siap. Ya, jadi ini Oke, dua Pak, kelompok. siap. Bil, udah selesai belum, Bil? Sudah. Tinggal ditulis aja, diisi aja LKPD-nya ini. Sup. Oh, jangan sampai aku yang nulisin lagi nih. Oh. Nanti Umu yang ini presentasikan ya. Ya. Harus ada Kelompok yang 1 belum selesai, itu guntingnya lagi dipinjam sama Yusuf itu, Pak. Jadi kertasnya belum digunting ini. Wala, gimana ini? Harus Kan udah dikasih masing-masing kelompok. iya. Harusnya itu saling membantu satu kelompok itu supaya hasilnya bisa maksimal. Nanti dilumbai sama kelompok yang lain gimana? Nah, nanti Oke, kurang Pak, nilainya siap. loh. Ya, ya, ya. Tapi enggak apa-apa, nanti Bapak bantu supaya bisa menyelesaikan dengan baik tugasnya. Ya, karena keberhasilan kalian juga merupakan keberhasilan saya dalam mengajar. Amin, Pak. Ya. Jadi gimana kelompok 1? Udah ada hasilnya nggak? Belum. Kelompok 2? Ini kelompok 2 nggak ada Itu Yuniana itu yang nomor suaranya 2. nih. Dani, ini pada kemana nih? Asik gerumpi kali kelompok 2, Pak. Yuniana mau batu-batu ini. Baru batuk-batuk, Pak. Aduh, ini gimana? Mungkin maunya nih Bapak yang kerjakannya. Nanti tinggal diikutin aja. Kemudian ditulis nama kelompoknya terus di store. Ya, oke. Karena waktu kita udah selesai untuk mengerjakan LKPD, mari kita bersama-sama membahas tentang LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ya, jadi di situ eh, kalian disuruh untuk membuat 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan dengan panjang setiap sisi persegi 3 satuan atau 3 kotak, kemudian 4 satuan dan 5 satuan. Kemudian guntinglah ketiga persegi itu. Kemudian tempel ketiga persegi tersebut di karton sedemikian sehingga 2 dari sudut persegi saling berimpit dan membentuk segitiga di dalamnya. Nah, segitiga apa yang terbentuk? Ya. Siku-siku, Sudah Pak. cukup ya? Ya, bagus sekali Umu, Nikma. Tepuk tangan untuk Umu sama Nikma. Nah, bagus sekali ya. Ya, kemudian untuk berikutnya, perhatikan los ketiga persegi. Berapa los persegi yang 3 kotak? Ya, tepuk tangan lagi untuk Nikma. Jawabannya benar. Ya. Kemudian yang luas persegi 4 kotak itu berapa? 16, Pak. Oh, mantap. Mantap Yusuf. Tepuk tangan untuk Yusuf. Ya. Ini semakin luar biasa ini si Bapak gini. Tadi pura-pura diam ya.
Yusuf minta Padahal, es krim lagi tuh, Pak. aduh, sebentar. Oke. Kemudian berapa luas persegi yang 5 kotak? Bill mungkin bisa memberikan jawaban atau Umu bisa. 25, Pak. Benar sekali, Yang Bill. sisinya ada 5 kotak itu, Pak. Betul sekali, Bill. Bill luar biasa. Bill ini siswa saya yang saya banggakan dari timur ini. Bill ini. Iya, Pak. Siswa pindahan saya memang, Pak. Memang luar biasa Bill ini ya. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah dua luas persegi kecil yang lain? Oh, Ya, iya. Pak. Bisa ditunjukkan atau dijelaskan secara singkat? Ayo, siapa? Jelaskan secara ya, Nikma. Coba Nikma jelaskan secara singkat. Ya, ya. Oh, betul sekali. Ya, gitu ya. Ya, jadi teman-teman yang lain sepakat dengan pendapat Nikma? Sepakat, Kak. Sepakat, Ya, Pak, Pak. sama. Sepakat. Ya, jadi kita Sama, Pak. sama-sama saya paham ya. Oke, setelah itu kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Setelah melakukan kegiatan tersebut, apa yang dapat kalian ketahui tentang hubungan nilai ya, nilai segitiga, nilai luasnya ya. Maksudnya kesimpulan apa hubungan antara persegi yang besar dengan 5 kotak dengan persegi yang 3 kotak dan 4 kotak. Ya, Umu silakan, mungkin ada yang ditanyakan, Umu silakan. Iya, Pak. Hubungannya segitiga yang kecil itu luasnya jika ditambah dengan luas segitiga yang sedang, maka hasilnya ada di luas segitiga, luas persegi yang besar. Oh iya, benar sekali ya. Iya. Kalau misalkan persegi yang kecil itu, yang 3 kotak itu, kita misalkan sisinya adalah A. Dan segitiga sedang sisinya adalah B, yang 4 kotak. Kemudian sisi yang terbesar adalah 5, itu C. Itu bagaimana hubungannya kalau menggunakan huruf A, B, dan C? Bisa Umum jelaskan kembali? Bisa, Pak. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, Pak. Nah, iya. Ya, benar ya? Ya. Apakah teman-teman yang lain sepaham dengan pendapat Umum? Paham, Pak. Sepaham, Pak. Paham, Itu Pak. hasil Pendapat, diskusi Pak. kelompok tadi juga, Pak, itu, Pak. Kelompok 1, Pak. Oh iya, Saya betul. juga sama kok. Ini ternyata ini kelompok 1 ini diam-diam ternyata kemampuannya luar biasa ya. Ini Kelompok 2 ini juga bisa sama, Pak. bisa mengelabui Bapak ini. Ya, terima kasih ya. Oke, jadi itu merupakan kesimpulan dari LKPD yang kita kerjakan dan itu merupakan teorema Pitagoras. Di mana teorema Pitagoras itu adalah kuadrat sisi terpanjang atau kuadrat hipotenusa itu adalah jumlah dari kuadrat sisi yang lain. Ya. Jadi yang kita kerjakan sesuai dengan LKPD tadi merupakan proses untuk membuktikan teorema Pitagoras dan sekarang kita sudah bersama-sama membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan materi kita untuk masuk di contoh soal? Tidak, ada Pak. ya? Tidak ada. Tidak, Pak. Jelas, Kalau Pak. begitu sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut di contoh soal. Di situ ada segitiga siku-siku. Ya, yang sikunya itu adalah A, B, dan C. Ya, tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Di situ panjang sisinya alasnya 5 meter, tingginya 12 meter, yang ditanyakan adalah sisi miring atau hipotenusanya. Dengan menggunakan teorema Pitagoras yang sudah kita temukan di LKPD tadi, sekarang kita mengerjakan
mencari penyelesaian soal ini dengan menggunakan rumus tersebut. Ya, bisa dilihat di papan. Ya, Bapak sudah menuliskan di situ caranya. Ya, di mana kita menemukan panjang hipotenusanya adalah 13. Caranya bisa dilihat di situ ya. Ya, silakan dilihat, diamati prosesnya untuk menemukan panjang sisi C itu supaya tidak gagal paham ya. Ya. Ya, selanjutnya di contoh 6.2 ada segitiga dengan sisi A 2,1 dan 2,9. Yang ditanyakan adalah sisi alas, sisi A. Sesuai dengan yang di Pak Guru tuliskan itu, yang Pak Guru tayangkan itu, didapat nilai A adalah 2. Ya, jadi dengan menggunakan teorema Pitagoras, terlihat bahwa panjang sisi alas itu adalah 2 cm. Atau siswa sekalian bisa melihat tentang video pembelajaran lengkap mengenai pembuktian teorema Pitagoras ini di link YouTube yang sudah Bapak tampilkan. Ya, mungkin bisa dilihat. Yang membawa gadget atau tablet bisa masuk di situ. Selanjutnya, kalau sudah dilihat linknya, bisa kita lanjut di kegiatan 36.2 menentukan dan memeriksa triple Pitagoras. Ya. Pitagoras dapat diterapkan di berbagai bidang. Kita bisa menentukan jarak dua titik pada sistem koordinat, mengecek kesikuan benda dengan menggunakan teorema Pitagoras pada bangun ruang. Misalnya dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa menentukan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang. Ya. Di contoh 6.3 itu perjalanan Wahid menjemput Dani untuk ke pantai. Ya. Bisa dilihat. Ya. Perjalanannya itu untuk penyelesaiannya bisa dilihat. Ya. Diperoleh jarak terpendek Wahyu ke pantai dimisalkan sebagai segitiga siku-siku. Jadi C itu adalah jarak terpendek yang ditempuh oleh Wahid menuju pantai. Di mana dengan menggunakan teorema Pitagoras kita menemukan jarak terpendeknya adalah 25 km. Ya. 25 km. Ya. Atau lebih lengkapnya bisa ditonton di video yang Bapak berikan ini. Yang bawa gadget dengan tablet bisa masukkan linknya supaya bisa melihat atau mengecek jika ada yang belum dipahami tentang materi yang Bapak berikan. Ya. Kemudian untuk menguji pemahaman kalian apakah sudah paham tentang materi ini, Bapak berikan latihan 2 nomor. Yang pertama, tentukan panjang sisi hipotenusa apabila panjang sisi penyiku yang lain masing-masing 7 cm dan 24 cm dengan menggunakan teorema Pitagoras. Yang kedua, tentukan panjang sisi alas segitiga apabila diketahui tinggi 15 cm dan panjang sisi hipotenusanya 17 cm. Jadi, kelompok 1 bisa mengerjakan nomor 1 dan kelompok 2 bisa mengerjakan yang nomor 2. Sembari menunggu mengerjakan, mungkin ada yang ditanyakan terkait latihan yang Bapak berikan. Tidak, Pak. Bisa dikerjakan ya? Bisa. Nah, Oh, ini yang panjang AC kok ada 17x ya? Maksudnya apa? yang mana tuh? Yang latihan soal bukan? Yang latihan. Di latihan 6.1. Bukan yang latihan soal. 17 cm itu. 17 cm. Nomor Yang 1. latihan soal itu nomor 1 yang 12 sama 15 itu bukan? Iya. Tentukan Bagian, panjang. ya? Iya.
Yang nomor 1, tentukan panjang sisi hipotenusa apabila panjang sisi penyiku yang lain masing-masing 7 cm, 7 cm dan 24 cm dengan menggunakan teorema Pitagoras. Jadi yang ditanyakan itu adalah sisi hipotenusanya. Sisi yang lainnya 7 cm dan 24 cm. Ya. Terus yang nomor 2 itu tentukan panjang sisi alas. Ya, segitiga apabila diketahui tingginya 15 cm dan panjang sisi hipotenusanya 17 cm. Ya. Ya, kalau sudah ada yang bisa selesai, bisa menyampaikan atau mengacungkan tangan. Ya, kelompok 1. Ini saya yakin Yusuf sudah selesai nih karena Oh, dari sudah, Pak. Sudah. Oh iya. Ini biasanya nih Yusuf ini. Iya. Gimana Yusuf? Nomor Gampang 1? itu, Pak. Hipotenusanya gampang itu, Pak. Oh iya. Tinggal 7/2 ditambah 24 pangkat 2 kan 7/2 berapa, Pak? 49 ya. Ya. Nah, terus 24/2 itu berapa mu tadi mu? Kamu yang ngitung, nanya sama aku lah. Ini menguji nih kayaknya nih. Ini kunci konsentrasi ini. Jadi dapatnya berapa? Tadi 24/2 itu 576. Nah, Kemudian ditambah sama 49. Ketemunya 625. Lalu untuk mencari hipotenusanya tinggal diakar. oh iya. 625 diakar. Jadinya Dapatnya. 25, Pak. Oh iya, benar sekali ya. Oke. Kelompok 2 Betul, gimana? Pak? Kelompok 2 Betul, ini. Betul, betul. Kelompok 2 gimana kelompok 2? Berapa sisi alasnya? Ya. Oh iya benar, 8 ya. Oh iya benar. Oke, jadi karena waktu kita udah selesai, jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 benar. Iya, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman yang terjadi. Ya, Bapak mohon dimaafkan. Oke. Sebelum mengakhiri, saya berikan kesempatan kepada tadi kan Nikma, bagaimana Nikma atau Yuniana? Ya, Apanya, Pak? Yuniana mungkin bisa membaca doa untuk mengakhiri. Oh, siap, Pak. Ya, marilah teman-teman sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, demikian ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Sore, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Tura. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya. Oke, baik. Kasih tepuk tangan buat Pak Tura. Ini Yeay. Bapak Ibu Guru Lancar ini. ya, Pak. Sinyalnya ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Luar biasa perjuangan Pak Tura. Iya Pak Bu. Untuk kelanjutannya